Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uzi Mujizatun, Guru Kimia SMA Negeri 1 Wanasari Kabupaten Brebes. Kali ini izinkanlah saya untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi virus cantik virtual reality berbasis kecanggihan TIK di kelas 11-1 SMA Negeri 1 Wanasari tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi virus cantik, virtual reality dengan kecanggihan TIK. Seorang guru harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sesuai dengan lingkungan di mana siswa berada. Artinya, ilmu yang diberikan harus erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kodrat zaman artinya sesuai dengan era yang dijalani siswa saat ini. Yaitu kita tahu bahwa siswa tidak bisa lepas dari smartphone, sehingga guru bisa mengintegrasikan smartphone dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pembelajaran kimia yang hanya akan dianggap sebagai ilmu abstrak jika guru tidak mengaitkan ilmu kimia dengan kehidupan sehari-hari. Guru bisa menggunakan metode praktikum untuk dapat menjembatani abstraksi tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini ada praktikum virtual berupa PET Colorado yang bisa dilakukan siswa dengan menggunakan smartphone. Dengan memadukan praktikum kontekstual dengan praktikum virtual, diharapkan siswa dapat memiliki keterampilan yang mereka perlukan di masa depan. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui profil belajar siswa. Selanjutnya, saya menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi ATP, modul ajar, LKPD, instrumen penilaian, serta media yang dapat memfasilitasi profil belajar siswa. Saya juga menyajikan media dalam bentuk cetak maupun elektronik. Setelah saya selesai menyusun perangkat pembelajaran, saya berdiskusi dengan teman sejawat agar saya dapat mengetahui kekurangan dari perangkat yang saya buat, kemudian memperbaikinya. Saya terlebih dahulu mendesain posisi tempat duduk agar ruang kelas nyaman untuk belajar. Mana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak berangkat hari ini? Iya. Berdoa boleh. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang indikator asam basa. Seperti biasa, kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membuat kesepakatan belajar. Mendengarkan dengan baik, aktif dalam berpendapat, tidak boleh makan dan minum dalam diskusi. Kita main tebak gambar terlebih dahulu. Lontong sayur, Bu. Sekarang silahkan buka HP-nya. Buzi akan mengirimkan link berupa soal pretest. Soal pretest ini akan Bu Uzi gunakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nanti di akhir pembelajaran meningkat nggak ya? Silakan mengisi sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Masih ingat apa enggak nih? Asam itu apa? Basa itu apa? Menurut Bronsted Lowry, asam adalah donor proton, basa adalah akseptor proton. Apakah semua asam dan semua basa itu bisa dicoba dengan mulut dan bisa dirasakan dengan tangan? Selanjutnya, saya menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam pertemuan kali ini, serta manfaat siswa dalam mempelajari materi indikator asam basa, serta memotivasi mereka agar selalu semangat dalam pembelajaran, karena akan erat kaitannya dengan manfaat-manfaat yang akan mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga menjelaskan urutan-urutan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian siswa juga dijelaskan tentang penilaian-penilaian yang akan saya lakukan selama proses pembelajaran. Ada kasus yang judulnya unik, yaitu minum cairan pembersih lantai, seorang anggota polisi tewas keracunan. Nah, kita kan belum pernah membuktikan nih pembersih lantai itu asam apa basa nih. Gimana dong cara mengenali asam dan basa yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa diminum? Saatnya kita berkelompok. Kelompoknya sudah Bu Uzi catat di grup, silakan lihat grupnya masing-masing. Ini kelompok kinestetik 1, kinestetik 2,
visual 1, visual 2, dan auditori. Bu Uzi tidak akan membatasi kalian untuk belajarnya pakai apa. Hanya Bu Uzi memfasilitasi kalian untuk belajar melalui gallery walk. Gallery walk itu jalan-jalan, galeri untuk jalan-jalan. Ini gallery walk. Ini cenderung ke anak kinestetik, tapi terserah kalau misalkan anak visual juga mau lihat, anak auditori juga mau lihat. Jadi Bu Uzi tidak akan membatasi, hanya senyamannya kalian. Ada juga komik, nanti Bu Uzi akan bagikan komik. Silakan bagi yang tipe belajarnya visual ataupun yang selain visual juga boleh pakai komik. Nanti komiknya ada 2, pakai komik ini dan komik yang di HP, nanti Bu Uzi kirim linknya. Juga bahan bacaan berupa e-book ya, nanti Bu Uzi kirim juga linknya, dan ada juga yang video pembelajaran. Jadi video pembelajaran karena ada suaranya mungkin bisa cenderung ke anak yang auditori, tapi yang selain auditori boleh Bu? Boleh. Bu Uzi memfasilitasi kalian, hanya Bu Uzi membuat bahan bacaan ini agar kamu bisa memilih cara belajar senyaman kalian. Nah, oleh karena itu, Bu Uzi akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Silakan dibaca, dipelajari LKPD-nya. Siswa dengan profil belajar kinestetik belajar dengan menggunakan gallery walk, di mana siswa bisa berjalan-jalan untuk mengelilingi tembok-tembok yang sudah tersedia materi. Siswa dengan profil belajar virtual belajar dengan menggunakan komik cetak maupun komik elektronik, serta buku elektronik yang telah disediakan. Siswa dengan profil belajar auditori belajar dengan menggunakan video pembelajaran. Oke. Keaktifan kalian juga perlu dinilai nih, jadi nggak boleh sembarangan, tidak boleh hanya mengandalkan satu teman, karena keaktifan kalian per individu juga perlu dinilai. Silakan dibuka HP-nya. Bu Uzi kirim link, silakan diklik linknya. Warnanya cocokin, pH-nya berapa? 6. Ya, Maya apa Mai? Silakan memakai jas praktikum. Bu Uzi punya 2 larutan. Coba kalian selidiki dengan bahan alam yang sudah kalian buat. Bisa? Terus apa langkah selanjutnya apa? Bukan jeruk. Kunyitnya tambah lagi boleh. Ayo, tadi itu apa? Larutan apa? Untuk soal yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi asam basa dengan benar? Jawaban dari kelompok kami adalah indikator asam dan basa. Kenapa indikator yang disebutkan tadi hanya 3? Yaitu lakmus, pH meter, indikator pH universal. Padahal harusnya ada 5. Sekali tadi yang Mbak Maya tambahkan bahwa indikator asam basa itu ada beberapa nih. Yang pertama ada indikator alam yang tadi kita buat ya. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya berubah ketika terkena asam dan basa. Tepuk tangan untuk Maya. Setelah kamu melakukan pembelajaran hari ini, kamu masuknya yang senyum apa yang sedih? Senang hari ini, senang? Untuk post-test silakan linknya dibuka di WA group. Nanti di rumah kalian belajar tentang indikator-indikator pH yang lain, indikator-indikator asam basa yang lain ya. Nanti Bu Uzi kirimkan soal juga di WA group untuk kamu belajar di rumah. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya berdiskusi dengan teman sejawat untuk meminta masukan tentang pembelajaran yang telah saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Tila Abiatun. Setelah belajar dengan Bu Uzi, saya sangat senang karena bisa melakukan praktikum dengan HP. Saskia Amelia, setelah belajar dengan Bu Uzi, saya senang karena ternyata kimia selalu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.